Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga dilimpahkan rezeki, amin. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini cukup unik ya, karena ini adalah kasus yang sebenarnya terjadi 4 tahun silam, namun baru saja terungkap. Dan terungkapnya itu karena seorang dukun. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja kupas tuntas di channel Rika Rock. Marwan Syaputra adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahunan. Ia tinggal bersama istri tercintanya bernama Ariyanti yang berusia 24 tahun di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Paritrimo, Desa Jatisari, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selain tinggal bersama sang istri, Marwan juga tinggal dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, bernama Leginah dan Bapak Wagimin. Menurut beberapa tetangganya, keluarga Marwan dikenal sebagai keluarga yang sangat tertutup. Mereka jarang sekali berbaur dengan warga sekitar, jarang keluar rumah, dan sedikit jutek. Namun meskipun begitu, mereka berempat ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Mereka selalu berkumpul bersama keluarga besarnya ya bila ada acara besar tiba. Dan teman-teman, mengejutkan, kejanggalan yang dirasa oleh para warga tentang keluarga ini pun terungkap saat mereka dijemput oleh pihak kepolisian. Dan inilah kisahnya di 4 tahun lalu. Pada sekitar akhir tahun 2018, Marwan mengajak istrinya, ibunya Leginah, dan juga ayahnya, yakni Wagimin, untuk pergi ke kota Blangkajeren, Aceh Gayo Lues, untuk menghadiri acara keluarga. Dikarenakan mereka tidak mempunyai mobil, mereka pun berempat merental sebuah mobil travel yang berjenis Kijang Innova Reborn warna hitam nih kepada salah satu gerai penyewaan mobil. Namun teman-teman, sesampainya sang supir di sana, tiba-tiba saja Marwan dan keluarganya ini mempunyai niat yang busuk, yaitu ingin melakukan perampokan kepada sang supir yang bahkan mereka belum tahu siapa namanya. Akhirnya setelah mobil ini sudah sampai, mereka pun berangkat dari Pasar Tembung Medan, yakni dari rumah abang ipar Marwan yang bernama Suminan. Awalnya perjalanan mereka ini lancar saja. Bahkan terlihat kala itu supir selalu mengobrol seputar pekerjaan dengan Marwan dan juga ayahnya Marwan. Namun baru saja sampai di daerah Tanah Karo, tiba-tiba Leginah, sang ibu ini berpura-pura muntah dan dia meminta kepada sang supir untuk menghentikan mobilnya itu. Di saat yang bersamaan, dari arah belakang, Marwan langsung menjerat leher sang supir menggunakan tali nilon yang telah mereka bawa sebelumnya. Kala itu sang supir mencoba memberontak, dan melihat hal ini, Wagimin sang ayah langsung menikam perut si supir menggunakan sebilah pisau dapur yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Kemudian mengetahui bahwa supir ini telah meninggal, mereka berempat kemudian langsung putar balik dan sempat membungkus tubuh supir itu menggunakan terpal. Mereka berencana akan membuang tubuh sang supir di belakang halaman rumahnya. Dan teman-teman, keesokan harinya kurang lebih jam 3.30 pagi, Marwan dan juga Wagimin berpikir keras gimana nih cara untuk menghilangkan jejak, ya kan? Karena jika tubuh ini dibuang begitu saja, suatu saat tentu akan ketahuan dengan sangat mudah. Lalu mereka pun memutuskan untuk membakar bungkusan terpal yang berisi tubuh supir tadi. Kemudian teman-teman, tubuh itu pun langsung dibuang di sebuah lubang yang berukuran 1 meter nih di belakang rumahnya. Setelah semuanya dirasa aman, mereka pun menutup lubang tersebut dengan tanah kering dan bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah semua dirasa aman,
Marwan dan keluarganya pun lalu menggasak semua barang berharga milik supir tersebut, seperti uang tunai, dompet, handphone, dan juga sebuah mobil yang memang dia sewa. Diketahui teman-teman, mobil tersebut langsung dijual nih kepada seorang penadah dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal. Tapi ada juga sih artikel yang mengatakan bahwa mobil ini sama sekali tidak dijual dan hanya mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Beberapa bulan setelah tindakan jahat mereka itu, Ibunda Marwan pun jatuh sakit yang menyebabkan ibunya ini meninggal. Dan teman-teman, untuk saat ini Marwan hanya tinggal bersama dengan istri dan juga ayah kandungnya. Waktu pun berlalu hingga pada akhirnya tidak terasa menginjak tahun keempat setelah kematian sang supir. Hari-hari yang dijalani oleh Marwan dan juga keluarganya ternyata tidak semulus yang terlihat. Mereka ternyata tidak pernah merasa tenang. Mereka mengaku sering banget diganggu oleh makhluk halus yang diyakini bahwa itu adalah arwah gentayangan dari supir itu. Mulai dari mendengar ada suara tangisan, melihat barang jatuh yang tiba-tiba, penampakan pocong, bahkan mimpi buruk yang berkepanjangan. Dikarenakan merasa tidak kuat dengan segala gangguan itu, akhirnya Marwan dan juga keluarganya memutuskan nih untuk datang kepada seorang dukun yang ternama di kotanya. Dan kepada dukun itu teman-teman, dia pun mengatakan bahwa mereka ini telah diganggu oleh makhluk halus setelah mereka melakukan pembunuhan 4 tahun yang lalu. Bahkan di sana dia juga memberitahu si dukun tempat di mana mereka mengubur supir tersebut. Mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, tanpa sepengetahuan Marwan, si dukun pun langsung bertindak cepat. Ia melaporkan kepada orang yang berpengaruh di desa tersebut, dan tepatnya pada tanggal 19 Mei 2022, warga pun langsung berbondong-bondong untuk membongkar kuburan yang telah diceritakan nih oleh si dukun, ya kan? Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka menemukan potongan tulang belulang manusia yang sudah dikubur oleh Marwan. Kala itu, warga pun langsung mengamankan Marwan dan juga keluarganya. Lalu, mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Dari hasil olah TKP, diketahui tubuh itu merupakan seorang supir yang berusia 30 hingga 35 tahun. Namun, untuk sampai saat ini, polisi masih belum bisa mengungkapkan identitas dari supir tersebut. Menurut dokter forensik, diketahui tubuh ini meninggal akibat kehabisan darah di bagian tengkorak dan perutnya setelah mendapatkan tikaman. Dan untuk saat ini, Marwan, Arianti, dan juga Wagimin sudah ditetapkan menjadi tersangka utama dan mereka masih ditahan di kantor kepolisian setempat untuk diselidiki lebih lanjut. Dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dalam kasus ini untuk pada akhirnya menentukan pasal apa nih yang akan menjerat mereka. Dan mereka pun masih ditahan di kantor kepolisian setempat untuk diselidiki lebih lanjut. Ya, dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dalam kasus ini untuk menentukan pasal yang akan menjerat mereka. Oke, demikianlah kasus yang unik tapi mengerikan ya teman-teman. Karena bayangin nih, ada satu keluarga yang psikopat banget. Mereka tuh sampai tega gitu ya melakukan hal kejam demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana nih menurut teman-teman dengan kasus kita kali ini? Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Silakan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Oh ya teman-teman, salut juga nih dengan dukun yang udah berani speak up ya, hingga pada akhirnya dia pun membongkar kasus yang sudah tersimpan rapat selama 4 tahun ini. Dan ingat untuk kita selalu hati-hati serta waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!